Halo semuanya, hari ini kita akan room tour ya. Kita akan melihat e-house. Ini adalah salah satu asrama dari Ihwa Women's University. Bagi teman-teman yang belum tahu, Ihwa ini adalah salah satu universitas di Korea Selatan dan mahasiswanya hampir keseluruhan itu adalah wanita atau perempuan. Dan hari ini kita akan coba lihat e-house-nya. Ini adalah salah satu asrama yang terbaik di Korea Selatan karena mereka mengusung konsep green. Jadi hunian hijau, kemudian juga sistemnya itu adalah seperti community room gitu, dan fasilitasnya itu adalah salah satu asrama dengan fasilitas terbaik di Korea Selatan. Dan Ihwa ini punya beberapa asrama yang hari ini akan kita lihat adalah e-house namanya, yaitunya asrama bagi anak-anak graduate school atau yang melanjutkan pendidikan di jenjang S2 maupun jenjang S3. Isinya banyak anak Korea, juga termasuk para penerima beasiswa yang internasional. Itu ada GKS, Global Korean Scholarship, dan juga ASEAN HIT Scholarship. Oke, check it out. E-house ini terletak di atas bukit ya teman-teman, jadi kita akan mulai dengan naik bus. Setelah naik bus, nanti kita akan berhenti di dekat e-house-nya dengan lift untuk ke bawah. Jadi kita berhenti di atas, terus ke lift dua lantai itu, baru sampai nanti di depan Hanuri House. Ini Hanuri House. Kalau Hanuri House ini untuk teman-teman yang undergraduate, sedangkan kita nanti ke e-house yang di belakang situ untuk mahasiswa yang graduate school. Oke, ini kita sudah masuk ke kawasannya e-house. Jadi e-house ini ada sekitaran 6 gedung. Jadi dibagi dua, yaitunya gedung 200 dan gedung 300. Kalau gedung 200 itu dia agak tinggi. Nah, yang bagian tinggi itu gedung 200, ada 201, 202, dan 203. Sama 204, jadi 4 ya. Berarti 8 gedung. Nah, kemudian kalau yang di bawah itu 300, 301, 302, dan 303. Nah, kalau masuk e-house itu nggak boleh asal sembarang orang ya teman-teman, hanya alumni aja yang boleh masuk dan pakai card itu untuk kita bisa masuk. Kalau nggak punya card nggak bisa masuk, dan hanya untuk yang memang residen, jadi nggak bisa numpang atau nggak bisa di luar residen atau penghuni untuk datang ke e-house-nya. Jadi e-house ini keamanannya cukup tinggi. Di awal nanti saat masuk teman-teman harus tap 2 kali. Kemudian juga saat masuk kamar juga harus masukin kunci elektrik. Jadi ada dikasih password. Nah, pakai password itu. Dan mari kita lihat bagaimana ruangannya. Ini untuk unit yang saya tinggali ketika semester 1, itu kami satu kamar 2 orang, dan di dalam satu unit itu ada 4 orang, alias ada 2 kamar ya. Nah, ini unitnya cukup gede, kamarnya juga gede, kami berdua di sini lebih luas ya dibandingkan biasanya tipikal ruang Korea tuh.
Ya, karena semester 1 jadi dikasih fasilitas yang bagus. Cukup bagus ya yang ini. Kami ada 2 kamar mandi itu, yang satu untuk toilet, jadi untuk yang WC gitu, dengan 2 kamar. Jadi satu WC bisa untuk 2 orang gitu. Jadi kami memang di sana untuk yang ruangan ini bagus banget sih. Dan kami juga ada shower roomnya juga 2. Sedangkan kami cuma berempat, jadi memang semester 1 itu kalau menurut saya adalah pengalaman yang sangat menyenangkan untuk tinggal di asramanya Ihwa. Bagi teman-teman yang nanti seandainya dapat ruangan ini di B201 itu akan sangat beruntung banget. Saya semester 1 saya habiskan di ruangan ini dengan cukup baik, dengan roommate-nya juga baik, kemudian kami cuma 4 orang, ruangannya besar, kamar mandinya besar, karena saya suka kamar mandi yang besar, bersih. Jadi ini adalah yang sangat paling recommended sih untuk ruangan-ruangan lain. Nanti saya akan bandingkan dengan ruangan-ruangan lain. Nah, ini bagian tengahnya, konsepnya Ihwa itu memang adalah konsep unit gitu. Unit maksudnya adalah kita punya ruang tengah, di ruang tengah itu nanti teman-teman bisa berdiskusi, main, walaupun ternyata nggak semua orang juga memanfaatkan itu. Nanti kita akan cerita. Nah, ini untuk kita dikasih kulkas ya. Saya beruntung banget dengan kulkas ini bisa nyimpan makanan, jadi masaknya nggak tiap hari, jadinya nggak ribet. Dan di semester 2 kami harus pindah. Nah, untuk yang semester 2 ini, kami tinggal di unit untuk 6 orang. Nah, satu kamar satu orang, tapi kecil kamarnya teman-teman. Terus kami tinggal sama teman-teman Korea. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau kamar saya sebelumnya itu nggak banyak perabot di luar, tapi kalau yang sekarang itu banyak. Sepertinya teman-teman Korea kayaknya suka naruh barang di ruang tengah dan jarang berinteraksi di common room. Jadi hidup sendiri-sendiri gitu, individualis, dan mereka jarang bersihin rumah juga, bersihin unit gitu. Mungkin beda budaya kali ya. Kalau yang sebelumnya saya dengan teman-teman dari Filipina, kami memang rajin bersih-bersih. Nah, ruangan ini kecil seperti yang saya katakan tadi karena satu orang satu kamar. Jadi inilah kira-kira kamarnya. Dari yang awalnya kita berdua satu kamar, nah sekarang satu orang satu kamar dengan kecil sekali. Ini pertama kalinya saya tinggal di ruangan sekecil ini. Tapi kita punya privasi masing-masing sih kalau seandainya satu orang satu kamar begini. Di semester 1 kan saya tinggal dengan 2 orang unit mate lain ya, dari Filipina. Nah, mereka ini juga harus pindah di semester 2 kami dan mereka pindahnya ke ruangan 10 orang. Jadi sebelumnya kami 4 orang, kemudian saya pindah ke ruangan 6 orang dan mereka pindahnya ke ruangan 10 orang. Ruangan 10 orang ini cukup kecil juga ya untuk ruangannya, nggak sama kayak ruangan kami yang pertama.
Kalau ruangan 10 itu ada yang 2 orang, kemudian ada 3 orang. Jadi ada 4 kamar, teman-teman, dan ruangannya jauh lebih kecil dibandingkan ruangan kami yang sebelumnya, walaupun ini untuk 2 orang. Kemudian, tapi fasilitas sama ya. Nah, kemudian ini yang 3 orang ya, untuk 3 orang cukup luas, tapi ya kalian bertiga lah, bayangin aja kalau tinggal bertiga kayak gimana. Walaupun ruangannya cukup luas. Jadi semester 2 ini kami merasakan benar-benar bagaimana sih Korea yang bangunannya mahal tapi kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke fasilitas yang dimiliki oleh Ihwa Women's University. Ihwa ini untuk asramanya merupakan salah satu asrama yang terbaik di Korea Selatan untuk fasilitas ya teman-teman. Selain saya tadi sudah bilang juga yang konsepnya. Nah, ini adalah laundry, teman-teman juga bisa nyetrika, nyetrikanya gratis di sini. Nah, untuk laundry sendiri kita bayarnya kita beli kartu di dispenser of laundry card ini, kemudian kita isi kartu tersebut setiap kali isi kartu kita habis. Nah, biaya untuk laundry itu sekali nge-laundry, kalau laundry basah 500 dan kalau untuk pengering 500 juga. Jadi ada sekitaran 1000 won sekali nyuci, dan kalau kita rupiahkan itu sekitaran ya 12.000 won lah ya. Dan tempat nyucinya juga cukup nyaman di sini, tapi terkadang kita harus ngantri, terutama untuk dryer ya, karena banyak banget mahasiswanya. Saya biasanya nyuci itu sekali 5 hari atau sekali seminggu, jadi nggak tiap hari juga. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa keamanannya di sini cukup ketat ya, banyak sekali tempat-tempat yang ada kunci otomatisnya, jadi kita harus bawa kartu kita kemana-mana ya untuk itu. Nah, di asrama Iwa ini ada stationery, kemudian ada juga salon, jadi kalau mau nyalon bisa, kalau stationery mau ngeprint, fotokopi, beli ini salon teman-teman, untuk beli-beli stationery juga ada, salonnya banyak. Nah, ini convenience store yang buka 24 jam dan nggak ada yang jaga. Biasanya kalau siang ada sih yang jaga, tapi kalau malam nggak ada, jadi kita pakai sistem kartu gitu, pakai card. Teman-teman, nanti kapan-kapan kita akan coba malam-malam untuk jajan tanpa ada orang. Nah, di sini ya kayak warung kejujuran gitu ya, kita beli terus bayar sendiri, kita meng-QR barcode-nya dan sebagainya. Di sini tersedia termasuk juga nasi instan ya, jadi kalau males masak nasi bisa di sini. Terus ini kita masuk ke kitchen-nya, jadi di e-house ini ada kitchen, jadi kita bisa masak. Saya bersyukur banget tinggal di sini karena masih bisa masak, jadi saya punya akses untuk makanan halal tiap hari. Nah, ini dapurnya cukup gede ya teman-teman, dan kita masaknya itu pakai kompor listrik di sini, dan ada microwave-nya juga, ada toasternya juga kalau teman-teman. Nah, dan ini adalah kafenya ya, jadi ada kafe juga kalau teman-teman pingin di kafe. Kalau ini kafe khusus dessert, dan ada kafe dan ada kantin juga kalau untuk makan siang dan makan malam. Ini tempat untuk nyimpan paket, ini udah meluber paketnya ya teman-teman. Ini dapur lagi, ini kita menghidupkan kompor listriknya. Masak di sini, tapi sekarang di ruangan terbaru saya nggak bisa. Males. Dan ini hall-nya ya, lorongnya. Ini adalah orang-orang yang telah
mendonasikan uang mereka untuk pembangunan asrama. Jadi ada donatur-donatur. Wah, keren lah Ihwa ini donaturnya banyak. Nah, ini adalah tempat untuk pertemuan-pertemuan hall gitu, dan itu adalah kantornya e-house, tempat para staff. Ada kamar mandi juga di sana. Kemudian ini kita biasanya kalau malam-malam itu rame banget yang duduk di sini. Biasanya anak-anak yang lagi nelpon. Nah, itu kantin. Ini kantin ya teman-teman. Biasanya kalau makan siang atau jam makan malam itu rame di sini. Kami nggak bisa jajan di sini karena menu mereka selalu ada porknya. Di sini nyaman ya untuk kantinnya, lumayan murah juga dibandingkan di luar Ihwa. Di luar Ihwa itu kita kalau jajan itu sekitaran di atas 10.000 won, bahkan 15 ribuan won gitu. Nah, kalau di kantin ini ya 4.000 5.000 lah, jadi kayak separohnya karena dia disubsidi oleh Ihwa, dan kayak yang saya bilang tadi, Ihwa ini banyak donaturnya ya. Jadi lumayan kaya lah mereka untuk bisa mensubsidi makanan para mahasiswa-mahasiswa yang lumayan kere ini, termasuk saya. Nah, ini masih di kantinnya keren sih. Kantinnya bagus, dan biasanya kalau malam banyak yang di sini nongkrong untuk kadang nelfon orang tuanya dan lainnya. Nah, kalau udah dekat-dekat mau ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, biasanya kantin ini rame malam-malam untuk teman-teman itu belajar. Walaupun ada sih sebenarnya ruang belajar di atas, nanti kita lihat, tapi karena kecil dan orang Korea rajin belajar ya, jadi mereka pakai yang di asrama juga. Hai, saya rasa demikian saja untuk kita turnya hari ini, teman-teman. Kapan-kapan saya bikin lagi konten tour yang jauh lebih bagus ya, karena akhir-akhir ini masih sangat sibuk, jadi jarang tag video. Kapan-kapan saya tag video yang jauh lebih bagus, lebih profesional untuk kita dorm tour ini.